Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari manual handling. Manual handling adalah semua aktivitas seseorang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkat, mendorong, menurunkan, membawa, dan memindahkan beban. Nah, adapun tujuan dari manual handling yaitu untuk memastikan aktivitas yang menggunakan anggota tubuh untuk mengangkat, mendorong, menurunkan, dan memindahkan beban itu dilakukan dengan cara yang tepat dan terkendali. Adapun kelebihan dari manual handling yang pertama itu fleksibilitas. Pekerja dapat dengan mudah menyesuaikan gerakan dan posisi tubuh untuk memindahkan barang di berbagai kondisi dan ruang yang sulit dijangkau oleh alat berat. Terus yang kedua itu biayanya rendah. Kenapa dikatakan biaya rendah? Karena tidak memerlukan investasi besar untuk peralatan, sehingga lebih ekonomis untuk pekerjaan dalam skala kecil atau untuk barang yang ringan. Terus yang ketiga, cepat untuk tugas yang ringan. Untuk tugas-tugas ringan dan sederhana, manual handling ini seringkali lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan alat. Adapun kekurangan dari manual handling yang pertama yaitu risiko cedera otot, tulang, dan sendi itu tinggi, terutama jika beban yang diangkat itu terlalu berat, teknik mengangkatnya yang salah, atau frekuensi mengangkatnya yang terlalu tinggi. Yang kedua, untuk beban yang berat atau dalam jumlah besar, manual handling itu sangat tidak efisien dan berisiko. Terus yang ketiga, risiko cedera dan kelelahan yang tinggi dapat menurunkan produktivitas kerja. Terus yang terakhir, barang yang diangkat secara manual berpotensi rusak jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Untuk mengecek faktor resiko karena pekerja menggunakan manual handling, itu ada kuesioner yang disiapkan. Yang pertama itu mengecek aktivitas utama, yaitu mengangkat barang ataupun porter barang, dan jumlah pegawainya itu laki-laki yang dinilai 1 orang, usianya itu sekitar 50 tahunan. Yang pertama itu kita menilai tentang pekerjaan dan pergerakannya, yang dimana apakah beban terbagi secara tidak merata antara kedua tangan atau hanya diangkat dengan 1 tangan? Jawabannya itu tidak, karena pekerja tersebut menggunakan 2 tangannya dan beban yang diangkat oleh pekerja itu seimbang. Terus pertanyaan kedua, apakah objek didorong atau ditarik secara melintang di depan tubuh? Tidak, karena pekerja itu tidak menarik ataupun mendorong barang, tetapi mengangkat barang. Yang ketiga, apakah pekerja sering dan untuk waktu yang lama membungkukkan badan dan leher ke depan atau ke belakang? Jawabannya iya, karena pekerja tersebut di dalam video tersebut itu sering sekali untuk membungkukkan badan dan leher ke depan. Terus yang keempat, apakah pekerja sering dan untuk waktu yang lama memuntirkan badan atau leher untuk mengangkat objek? Jawabannya iya, karena pekerja tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk memuntir badannya maupun lehernya. Apakah beberapa pekerjaan dilakukan dengan satu posisi, di mana satu pekerjaan dilakukan duduk dan lainnya dilakukan berdiri? Jawabannya itu tidak. Selanjutnya untuk bagian D, kita menganalisis layout stasiun kerja dan tempat kerjanya. Yang pertama itu, apakah layout tempat kerja tidak sesuai untuk pekerjaan manual handling dan dimensi fisik pekerja pada saat bekerja? Ya, karena layout tempat kerjanya itu tidak sesuai dengan pekerjaan manual handling yang dikerjakan. Terus, apakah ruangan tidak cukup tersedia untuk seluruh pergerakan pada aktivitas manual handling? Ya, karena berdasarkan video sebelumnya itu ruangan pekerja itu melakukan pekerjaan manual handlingnya itu di tempat yang sempit. Terus yang ketiga, apakah tidak tersedia alat bantu mekanik yang sesuai untuk melakukan pekerjaan manual handling? Jawabannya iya, karena di toko tersebut itu tidak mempunyai sebuah alat yang bisa membantu seseorang mengerjakan pekerjaan manual handling. Terus yang keempat, apakah terdapat berbagai ketinggian landasan kerja yang bervariasi? Apakah landasan kerja tersebut tidak fleksibel? Jawabannya tidak, karena landasan tempat bekerja seseorang di video sebelumnya itu memiliki ketinggian yang rata.
Apakah tidak tersedia cukup ruang gerak untuk memindahkan atau melangkahkan kaki? Jawabannya ya, karena ruangan tersebut sempit. Apakah pekerjaan manual handling yang berbeda dilakukan oleh salah satu orang dengan melibatkan pekerjaan berlebihan? Jawabannya tidak, karena orang tersebut cuma mengerjakan satu pekerjaan manual handling, yaitu mengangkat barang. Selanjutnya, analisis bagian C, posisi dan sikap kerja. Yang pertanyaan pertama, apakah objek yang dikerjakan sulit untuk dijangkau atau dipegang oleh pekerja? Jawabannya tidak, karena pekerja tersebut bisa menjangkau barang tersebut dengan mudah. Terus yang kedua, apabila pekerjaan manual handling dilakukan dengan sikap duduk? Tidak, karena pekerja tersebut mengerjakan dengan sikap berdiri. Apabila pekerjaan manual handling dilakukan dengan sikap berdiri? Pertanyaan pertama, apakah ketinggian objek berada di bawah titik pertengahan paha atau di atas bahu? Jawabannya ya, karena di video sebelumnya pekerja itu mengangkat objek di bawah titik pertengahan paha. Terus yang keempat, apakah pekerja pada saat melakukan aktivitas manual handling? Itu pertama, dalam posisi tubuh yang dipaksakan, ia membungkuk dan memuntirkan bahu. Dan pertanyaan keempat, apakah pekerja berada dalam posisi yang fix saat bekerja? Jawabannya tidak. Dan pertanyaan keenam, apakah diperlukan kursi untuk bekerja? Jawabannya tidak, karena pekerja dalam posisi berdiri. Terus pertanyaan ketujuh, apabila pekerjaan dilakukan dengan sikap berdiri, apakah tidak tersedia injakan kaki untuk istirahat? Jawabannya tidak memiliki peristirahatan untuk kaki. Dan apakah permukaan lantai tidak aman? Jawabannya tidak, karena lantai di video sebelumnya itu tidak licin. Selanjutnya menganalisis bagian D, yaitu berat badan dan pengarahan tenaga. Yang pertama itu, pada saat menggelindingkan, mendorong atau menarik objek, apakah objek sulit untuk digerakkan? Jawabannya tidak, karena objek tersebut mudah untuk digerakkan. Jika pekerjaan dilakukan dengan posisi duduk? Tidak. Apakah diperlukan untuk mengangkat atau membawa objek dengan satu tangan dengan berat lebih dari 4,5? Jawabannya tidak, karena pekerja melakukan dengan kedua tangan dan beratnya tidak lebih dari 4,5 kilo. Terus yang keempat, apakah pekerjaan dikerjakan sendiri untuk mengangkat, menurunkan, atau membawa beban melebihi 40 kilo? Jawabannya tidak. Apakah pekerja perlu mendorong atau menarik objek sambil duduk tanpa posisi duduk yang baik dan lantai yang kurang baik? Jawabannya tidak, karena pekerja dalam kondisi berdiri. Terus apakah pekerja mengangkat atau membawa beban di atas 40 kg berumur kurang lebih dari 18 tahun? Jawabannya tidak, karena pekerja berumur kurang lebih 50 tahun. Selanjutnya menganalisis bagian E, karakteristik beban dan peralatan kerja. Adapun pertanyaan pertama, apakah objek sulit untuk dibawa dalam keadaan postur tubuh yang seimbang? Jawabannya tidak, karena objek tersebut mudah untuk dibawa. Terus yang kedua, apakah objek sulit dipegang atau digenggam secara aman? Jawabannya tidak, karena objek dengan mudah digenggam. Terus yang ketiga, apakah objek tidak stabil atau tidak seimbang? Jawabannya tidak, karena objek yang dibawa itu mempunyai beban dengan keseimbangan yang sama. Apakah objek dalam keadaan halus, licin, berminyak, atau basah? Jawabannya tidak. Kelima, apakah ujung objek atau pinggirannya tajam? Jawabannya tidak. Nomor 6, apakah permukaan objek panas atau dingin? Jawabannya tidak. 7, apakah objek menghalangi pandangan pekerja pada saat dikerjakan? Jawabannya tidak. Yang ke-8, apakah seorang pekerja mengerjakan lembaran material atau objek yang berukuran besar lainnya tanpa dilengkapi pegangan atau diperlukan bantuan orang lain untuk mengerjakannya? Jawabannya tidak. Terus yang ke-9, apakah objek lebarnya lebih dari 50 cm? Dihitung melintang di depan tubuh? Jawabannya tidak, karena objek dikerjakan di video sebelumnya itu panjangnya kurang lebih 30 cm. Terus yang ke-10, apakah objek sulit untuk diangkat atau dibawa dengan badan? Jawabannya iya, karena pekerja berusia 50 tahun biasanya mengangkat barang dengan jumlah yang banyak, itu menyulitkan pekerjaannya. Oke, selanjutnya untuk bagian F terkait organisasi kerja. Seperti yang kita lihat, bisa kita lihat di bagian pertanyaan pertama terkait apakah perubahan tiba-tiba itu dapat memengaruhi frekuensi kerja itu
ketika kami mewawancarai dan sebagainya itu dia tidak memengaruhi terkait frekuensi kerja. Terus untuk pertanyaan kedua itu jawabannya tidak, karena pekerjaan ini tuh tidak dipengaruhi oleh ketersediaan atau tidak ketersediaannya pekerja, karena memang yang menjaga warung itu bapaknya dan ibunya, jadi memang tidak ada pengaruh dari apakah dia tersedia atau tidak. Dan menyelesaikan dalam suatu deadline itu tidak berpengaruh. Terus terkait apakah pertanyaan ketiga, apakah tidak tersedia tim kerja manual handling? Ya betul, memang tidak tersedia tim kerja manual handling. Terus jadi jawabannya ya. Terus pertanyaan keempat itu jawabannya tidak, karena menurut kami dan menurut bapaknya juga tersedia, maksudnya tidak tersedia pekerja, apalagi ketika banyaknya barang yang datang di dalam satu hari, tersedia ada dari anaknya, keluarganya yang bisa bantu. Terus apakah tidak tersedia prosedur pelaporan dan sebagainya? Itu ya tidak tersedia. Jadi jawabannya ya tidak tersedia. Terus apakah aliran kerja manual handling tidak sesuai? Ya tidak, ya. Jadi tidak adanya tidak kesesuaian dengan kerja manual handling. Nah, terus untuk bagian G atau terkait lingkungan kerja, jadi untuk pertanyaan pertama, apakah kondisi lantai dan permukaan bawah kaki tidak rata atau licin? Pas kami lakukan observasi ke warungnya itu tidak, permukaan bawahnya tuh rata dan juga tidak licin. Terus apakah terdapat jadi dia tidak. Terus yang nomor 2, apakah terdapat ketinggian lantai yang berbeda di tempat kerja? Itu tidak ada perbedaan ketinggian, karena sama rata tingginya. Terus pertanyaan ketiga, apakah tempat kerja tidak rapi karena kurangnya perhatian? Pas kami datang itu tidak ada maksudnya rapi tempatnya, tapi mungkin agak sempit. Terus apakah pertanyaan keempat, apakah terdapat lingkungan kerja yang ekstrim, panas, dingin, angin atau lembab? Di sini jawabannya tidak, karena memang tidak ada lingkungan cuaca yang ekstrim di tempat kerja tersebut. Terus apakah terdapat intensitas getaran yang tinggi di tempat kerja? Jawabannya tidak. Terus apakah pekerja manual handling dilakukan di ruang tertutup? Ya, karena kan bentuknya adalah warung ya, jadi ruangan tertutup. Terus apakah intensitas penerangan tidak cukup untuk melakukan pekerjaan manual handling? Kalau misalnya kalian lihat di videonya juga, menurut kami itu tidak, maksudnya cukup penerangannya, jadi jawabannya tidak. Terus pertanyaan terakhir, apakah tangga, lantai, dan jalan lalu lalang tidak dirawat dengan baik? Itu saat kami sampai itu dia terawat dengan baik. Untuk bagian H, keterampilan dan pengalaman. Untuk pertanyaan pertama, apakah tuntutan tugas melebihi kapasitas fisik kerja? Ya, jawabannya ya, karena bisa dibilang yang kami wawancarai ini adalah orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, bapak-bapak, orang lansia bukan orang tua jadi ya dia melebihi kapasitas fisiknya. Terus pertanyaan kedua, apakah pekerjaan manual handling yang berat? Apakah kurang pengalaman untuk melakukan pekerjaan manual handling? Ini jawabannya tidak, Terus apakah pekerja tidak berpengalaman atau tidak ditraining dalam? Iya, jadi pekerjanya tidak ada mendapatkan training terkait bagaimana mengenal risiko manual handling. Jadi tidak ada pengalaman ataupun tidak pernah mendapatkan pelatihan. Terus pertanyaan terakhir, jika diperlukan tim kerja manual handling, apakah karakter fisik pekerja berbeda? Jawabannya sini tidak. Oke, jadi tim kerja manual handling itu dengan karakter fisik yang tidak berbeda. Oke, lanjut terkait durasi dan frekuensi manual handling, poin I.
Pertanyaannya, apakah pekerja dilakukan dengan kecepatan tinggi? Dan untuk periode yang lama itu jawabannya tidak, karena pekerjaannya itu tidak diperlukan dengan kecepatan yang tinggi dan bukan di dalam periode yang lama, karena memang pas kami tanya juga bukan ketika dia angkat barang itu bukan yang dalam periode yang lama. Lanjut di bagian J, lokasi beban dan jarak objek dipindahkan. Untuk pertanyaan pertama, apakah beban perlu dibawa pada jarak lebih dari 5 meter? Itu tidak. Terus pertanyaan terakhir, apakah beban diambil atau diturunkan? Yang pertama itu di atas ketinggian bahu. Jadi beban itu diambil dan diturunkan, tapi posisinya itu dia tidak di atas bahu, melainkan dia di titik pertengahan paha, ya, tidak sampai di bahu. Oke. Terus untuk alat pelindung diri, untuk pertanyaan pertama, jika alat pelindung diri digunakan, apakah mengganggu di dalam pelaksanaan pekerjaan manual handling? Menurutnya kami itu tidak mengganggu, Ji. Terus apakah alat pelindung diri yang dipakai pekerja dapat mempengaruhi teknik manual handling yang optimal? Kalau menurutnya kami tidak, Ji. Juga. Oke, jadi untuk komentar secara keseluruhan yang saya lihat dari penilaian risiko manual handlingnya itu disarankan untuk bapaknya itu tidak membungkuk atau memuntir kepalanya dalam waktu yang lama. Terus ruangannya juga disarankan untuk lebih banyak space-nya agar bisa bergerak lebih leluasa, karena yang tadi dilihat itu kayak tidak terlalu luas, maksudnya sempit ruangan warungnya. Terus untuk ya disarankan juga untuk bapaknya tuh mungkin bisa maksudnya mencari terkait bagaimana manual handling yang baik, karena dia kelihatannya bapaknya tuh kalau mau mengangkat selalu dalam posisi yang tidak ergonomis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait komentar secara keseluruhan terkait penilaian resiko manual handling dari bapak tersebut. Nah, baik, jadi berikut ini setelah kita sudah belajar mengenai teknik tips-tips mengenai manual handling, karena kita sudah belajar mengenai penilaian semacamnya, saya akan menjelaskan dan memperlihatkan tips-tips mengenai manual handling yang baik dan benar. Ya, posisi badan, kita harus mendekatkan diri pada objek, jangan menjauhi, terus mendekatkan diri, dan kemudian kita posisikan posisi back kita untuk lurus dan kaki kita cukup. Jadi penggunaan beban menggunakan pos kaki. Kemudian kita dekatkan objek yang ingin diangkat ke arah dekat kita, terus kita naik. Ini merupakan tips yang benar. Jadi kalau misalnya kita melakukan begini, kalau bebannya sangat berat akan menimbulkan penekanan di bagian vertebra, sehingga hal itu sangat bermasalah. Ini disarankan posisi kita mendekatkan kita dekatkan objek kepada kita dan kita angkat menggunakan, kita saat berdiri kita menggunakan beban kaki untuk mengangkat. Berikut tadi tips dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.